Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan, dosen program studi S1 Psikologi di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Perkenankan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu psikometri. Pada mata kuliah psikometri ini, saya menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment yang berfokus pada Student-Centered Learning, Blended Learning, dan diskusi kelompok serta studi kasus. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Mata kuliah psikometri merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 pada program studi S1 Psikologi Universitas Muhammadiyah Pontianak. Mata kuliah psikometri ini memiliki bobot sebesar 3 SKS selama 1 semester dengan teori dan asesmen akhirnya berupa proyek. Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyampaian mata kuliah ini yaitu bahasa Indonesia. Mata kuliah psikometri ini mempelajari prinsip-prinsip pengukuran psikologi dengan menggunakan alat ukur psikologi serta bermacam cara untuk menguji alat ukur tersebut. Pada mata kuliah ini juga akan dibahas mengenai pengertian pengukuran psikologi serta perbedaannya dengan pengukuran fisik, pengujian validitas dan reliabilitas, analisis item untuk menguji alat ukur psikologi, serta cara interpretasi skor tes psikologi menggunakan norma atau kategorisasi. Dan yang terakhir, analisis statistik terkait alat ukur psikologi. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Psikologi yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya: yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan integritas kemuhammadiyaan yang terintegrasi dalam ilmu psikologi. Yang kedua, mampu menjelaskan metode pengembangan ilmu psikologi melalui teknik dan metode penelitian, tahapan penyusunan skala dalam pengukuran psikologi, prinsip-prinsip psikodiagnostik, dan dasar konseling psikoterapi. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan metode riset, teknologi informasi dan inovasi berdasarkan nilai-nilai integritas dan etika ilmiah yang memperhatikan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan karya publikasi. Dan yang keempat, mampu mengolah data dan informasi melalui penggunaan teknologi dalam konteks psikologi guna menghasilkan karya yang dirasakan oleh masyarakat luas. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini ada 3, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya psikometri sebagai standarisasi pengukuran dalam pengembangan alat ukur di keilmuan psikologi. Yang kedua, mahasiswa memiliki kemampuan melakukan evaluasi terhadap alat ukur psikologi yang memenuhi standar psikometri. Dan yang ketiga, mahasiswa terampil mengoperasikan software analisis alat ukur psikologi. Referensi yang digunakan pada mata kuliah psikometri ini beragam, yang merujuk pada beberapa sumber pustaka dan sumber pendukung lainnya. Sistem pembelajaran mata kuliah psikometri dilaksanakan secara sinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif secara tatap muka di ruang kelas yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Pembelajaran mata kuliah psikometri ini dilaksanakan selama 16 pekan dengan rincian 7 pekan pemaparan materi dan kuis. Kemudian ujian tengah semester dilaksanakan pada pekan ke-8 dan pada pekan ke-9 sampai ke-15 dilanjutkan kembali dengan pemaparan materi dan praktek analisis data, dan selanjutnya ujian akhir semester akan dilaksanakan pada pekan ke-16. Evaluasi pembelajaran mata kuliah psikometri diambil dari 4 komponen, yaitu pertama, kuis interaktif dan penugasan baik individu maupun kelompok dengan rubrik penilaian yang disesuaikan dengan masing-masing jenis tugas. Kedua, ujian tengah semester
yang dilakukan dengan memberikan soal esai kepada mahasiswa. Dan yang ketiga, ujian akhir semester berupa proyek dengan rubrik yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa setelah mendapatkan materi selama perkuliahan. Bobot penilaian dari masing-masing komponen evaluasi mata kuliah psikometri yaitu kuis sebesar 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, serta ujian akhir semester sebesar 40% dengan total bobot evaluasi penilaian mata kuliah psikometri sebanyak 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah psikometri untuk mahasiswa program studi S1 Psikologi Universitas Muhammadiyah Pontianak. Selanjutnya, saya akan menyampaikan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan agenda perkuliahan kita dengan mata kuliah psikometri di pertemuan 11 dan 12. Di mana hari ini kita akan membahas terkait dengan analisis indeks daya diskriminasi daya beda, ya, uji reliabilitas menggunakan SPSS, dan nanti akan ada interpretasi hasil menggunakan SPSS. Jadi poin kedua dan ketiga itu nanti kita akan praktek, ya, menggunakan software SPSS. Bawa laptop semua ya? Sudah terinstall SPSS? Oke, alhamdulillah. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita bersama-sama melafalkan basmalah. Untuk presensi kehadiran, silahkan teman-teman nanti presensi online dengan menggunakan link yang seperti biasanya ya di LMS kita. Oke, sebelum saya mulai, hari ini kita akan membahas terkait dengan uji reliabilitas. Ada yang masih ingat nggak apa itu reliabilitas? Saya rehearsal dulu sebelumnya. Siapa yang bisa menjawab? Oke. Sebelumnya kan ada validitas dan reliabilitas. Ya, benar. Nah, kalau yang validitas itu adalah ketepat sasaran dari alat tes yang kita bikin. Namun untuk reliabilitasnya adalah konsistensi dari alat tes tersebut. Oke, terima kasih untuk Bang Den. Kita berikan aplaus untuk Bang Den. Saat kita bicara reliabilitas pasti ada temennya. Temennya adalah validitas. Validitas adalah ketepatan. Sementara reliabilitas adalah konsistensi. Bagaimana alat ukur itu tepat dan konsisten dalam mengukur objek atau subjek yang ingin kita teliti dalam pengukuran psikologi. Nah, hari ini kita akan membahas analisis indeks daya diskriminasi lebih detail lagi dengan mempraktekkannya langsung. Ya, capaian pembelajaran mata kuliahnya saya harus sampaikan dulu ini kepada kalian biar teman-teman juga mengerti ya, bahwa nantinya mahasiswa itu memiliki kemampuan ya melakukan evaluasi terhadap alat ukur. Ya. Kemudian sub CMK-nya ya teman-teman nantinya ya akan mampu menjabarkan konsep-konsep lanjutan pengukuran reliabilitas dan nantinya juga akan terampil dalam menganalisis uji reliabilitas ya. Jadi hari ini lebih kepada prakteknya, tapi sebelum prakteknya saya harus menyampaikan dulu konsep indeks daya bedanya seperti apa. Ini seperti yang tadi sudah Bang Zen sampaikan ya, bahwa validitas itu adalah ketepatan sasaran dalam pengukuran, sedangkan reliabilitas itu adalah konsistensi alat ukur kita. Nah, pertanyaannya kemudian, mengapa perlu daya diskriminasi, gitu ya? Mengapa perlu indeks daya beda untuk item itu? Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa alat ukur itu kan pembeda. Alat ukur itu kan harus bisa mendiferensiasikan, membedakan. Nah, kemudian pengukuran itu berfungsi untuk membedakan individu satu ya dengan yang lainnya. Mana yang memiliki atribut yang ingin kita ukur, mana yang tidak memiliki atribut yang kita ukur. Dan yang ketiga,
Kenapa perlu daya diskriminasi? Karena pengukuran itu tidak akan berguna nantinya jika hasil pengukuran antar individu yang berkemampuan tinggi dengan yang berkemampuan rendah tidak ada bedanya. Berarti alat ukur kita itu nggak ngena gitu, nggak kena terhadap si subjek penelitian kita. Oke, next. Nih, saya berikan ilustrasi. Ya, daya beda itu adalah kemampuan untuk membedakan. Ya. Kemampuan untuk membedakan. Saat indeks diskriminasinya rendah, ya, ini saya kasih ilustrasinya dengan ayakan ya, ada batu-batunya gitu ya. Nah, item yang gugur itu akan banyak, ya, batu yang jatuh itu akan banyak gitu loh, dan tidak beraturan gitu loh. Ada yang besar, ada yang kecil gitu. Sementara daya diskriminasinya tinggi, menunjukkan daya beda yang baik. Yang benar-benar yang tidak yang tidak masuk dalam standarnya kita, ya, standarnya kita itu akan gugur. Sementara yang masuk dalam standarnya kita tetap akan bertahan. Masih ada yang ingat nggak ya kira-kira berapa standar nilai alpha Cronbach untuk alat ukur psikologi kita? Ada yang ingat? Yuk, siapa? Ini bebas siapa yang mau ngacung ini. Oke, silakan. Kak Fairuz. Nilai alpha Cronbachnya itu 0,07 sampai 0,8. Oke, terima kasih Kak Fairuz. 0,7 sampai dengan 0,8. Nah, itu ya. Oke. Itu minggu lalu sudah kita bahas ya. Nah. Kemudian ini ilustrasi sebuah item punya daya beda yang rendah dan tinggi. Saat kita ingin mengukur yang namanya atribut atau variabel agresivitas. Orang subjek yang mempunyai, individu yang mempunyai atribut agresivitas, tentunya dia akan mempunyai nilai yang tinggi kan? Dia akan memilih respon yang tinggi, bukan malah memilih respon yang rendah. Ada dua contoh di sini. Di atas itu dengan indikator, ini subjek ya, nama AA, BB, CC itu subjek. Karakternya ini sabar, kalem, dan honestly. Dia malah milih skornya yang sangat sesuai dengan dia. Masuk akal nggak itu? Kalau untuk orang yang punya agresivitas yang tinggi? Enggak kan? Nah, berarti alat ukur itu menjadi rendah. Ya. Nah, sementara yang di bawahnya, kalau kita bilang daya bedanya tinggi, saat si AA ini dikasih indikator, diberikan indikator sabar, kalem, dan honestly, skornya 1, dia memilih sangat tidak sesuai. Benar nggak dengan kepribadiannya dia tadi itu? Benar. Ya. Berarti daya bedanya juga akan semakin tinggi. Nah, jadi ada analisisnya untuk mengukur daya beda item, ya, analisis statistika dengan melihat korelasi skor butir, ya, dengan skor total atau biasa disebut dengan korelasi butir total atau disingkat menjadi RIT. R kecil itu adalah hubungan, I-nya itu adalah item, dan T itu adalah total. Oke? Nah, nantinya saat kita akan mempraktekkan ya data dummy ya, kalian akan menemukan hasil seperti ini. Setiap item itu kita ukur daya bedanya. Ya, kita ukur daya bedanya setiap nomor item itu. Dan kita lihat berapa nilai alpha Cronbachnya. Ketika di atas 0,7 seperti yang Kak Fairuz sampaikan, maka data item tersebut mempunyai punya kekuatan yang reliabilitas yang tinggi, kekuatan item yang tinggi. Ketika di bawah itu ya berarti rendah. Nah, tapi berbicara Cronbach alpha item itu keseluruhan. Nah, ya, keseluruhan. Kalau bicara per itemnya, nilai minimumnya itu berapa, Kak? Masih ada yang ingat nggak, Kak? Ya, 0,3. Oke, 0,3. Kak Khalifah Jinan. Oke, terima kasih ya, Kak. 0,3. Per item itu harus 0,3. Di bawah 0,3 berarti kita gugurkan ya, agar nilai skala kita, reliabilitas skala kita menjadi kuat, nilai alpha Cronbach kita menjadi kuat, tinggi gitu ya. Nah, ini kita bisa melihatnya juga dengan parameter kemiringan atau slope ya. Kita bisa melihat di sini ada variabel etos kerja. Ada salah satu item ya,
Pernyataannya seperti ini, saya merasa bersemangat ketika mendapatkan tugas dari pimpinan. Dia punya korelasi butir totalnya 0,89. Berarti melebihi dari 0,3 tadi ya. Ya, berarti ini tidak perlu kita gugurkan. Sementara di sebelahnya ada setiap orang perlu memiliki pekerjaan yang menetap. Dia mempunyai korelasi butir totalnya sebesar 0,020. Nah, kenapa yang ini menjadi tinggi nilai RIT-nya, sementara yang sebelahnya menjadi rendah? Nah, ini akan kita bahas. Nah, apa yang menyebabkan butir-butir itu menjadi rendah? Yang pertama, ya, penulisan butirnya itu, penulisan itemnya itu kurang memenuhi kaidah penulisan item. Ya, kalian bisa lihat di sini ada 2 item yang membahas variabel optimisme. Ya, yang pertama, saya yakin bahwa masa depan saya akan cerah. Ya, dan yang sebelahnya semua orang memiliki cita-cita. Pada item saya yakin bahwa masa depan saya akan cerah, nilai RIT-nya itu sebesar 0,89. Pernyataannya itu benar-benar ingin mengungkap apa yang dinamakan dengan optimisme, ya kan? Nah, sementara semua orang memiliki cita-cita. Semua orang memiliki cita-cita nggak sih? Orang yang nggak optimis pun pasti memiliki cita-cita, kan? Nah, itulah yang menyebabkan itemnya menjadi rendah nilai RIT-nya. Pak, pertanyaan mungkin dari kalian yang nantinya ya, apakah nanti bagaimana Pak tips dan triknya untuk membuat item yang bagus gitu, pernyataan yang bagus? Nah, nanti akan kalian pelajari di semester depan saat kalian mengambil mata kuliah penyusunan skala psikologi yang akan membahas detail mengenai item psikologi. Oke. Kemudian yang kedua yang menyebabkan daya butir rendah itu, butir itu atau item itu tidak ditulis tidak homogen dengan item-item lain di dalam alat ukur. Saya kasih dulu penjelasannya, ilustrasinya ya. Ada beberapa pernyataan ya, tapi ada satu subjek yang menjawab berbeda. Ya. Saya akan mengambil risiko demi keuntungan yang besar. Saya berusaha mengembangkan dan terusnya ya. Di nomor 3, saya berminat untuk membangun usaha secara mandiri. Ada nggak yang kalian lihat di sini? Perbedaannya di mana gitu loh. Yang di nomor 3 itu homogen, selaras nggak sih dengan pernyataan-pernyataan nomor 1, 2, 4, dan 5? Berbeda kan? Berbeda. Nih, saya lihatin berbedanya. Ya. Yang lain berbicara karakter, tiba-tiba muncul aja satu item yang berbicara soal minat. Nah, oleh karena itu indeks butirnya, daya diskriminasinya menjadi rendah. Yang ketiga, yang menyebabkan item itu rendah, ya, pengukuran atau alat ukurnya itu bersifat multidimensi, banyak yang diukur. Dalam satu variabel itu banyak yang diukur. Contohnya, kita berbicara variabel body image atau citra diri. Citra diri mempunyai 19 butir skala citra diri, ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada beberapa nilai RIT ya yang tinggi-tinggi, tetapi ada juga yang mempunyai nilai RIT yang di bawah 0,3. Coba perhatikan. Yang lain ini lolos ya, yang saya kolom merah ya. Yang saya kolom merah ini merah semua ya. Lolos semua ya. Ya. Ada nilai yang di bawah 0,3. Badan saya dan ini badan saya. Multidimensi nggak ini? Kita ingin membahas terkait dengan wajah, jangan kita tiba-tiba sempilkan tuh, ada yang tubuhnya di situ. Sehingga itu menjadi multidimensi. Oke, itu ya. Nah, kemudian yang keempat, ya, apa yang menyebabkan daya butir itu menjadi rendah? Ya, item itu terlalu mudah atau bahkan terlalu sulit. Saat kita bicara motivasi dalam belajar gitu ya, item favorabelnya, saya semangat ketika berangkat mata kuliah. Saya semangat ketika berangkat ke kampus. Kemudian item unfavorabelnya, saya tidak semangat ketika berangkat ke kampus. Nah, itu
sangat mudah dan sangat memang harus betul-betul diperhatikan dalam memilih kata membuat itemnya, ya, sehingga tidak ada variasi skornya itu, tidak ada variasi skornya. Nah, yang kelima, apa yang menyebabkan butir itu atau item itu menjadi rendah, ya daya bedanya menjadi rendah. Hal-hal lainnya terkait dengan kondisi subjek, ukuran sampelnya, ya. Kondisi subjek maksudnya bagaimana, Pak? Kalian ingin meniti semangat atau motivasi bekerja pada karyawan di perusahaan X misalnya gitu. Tetapi kalian memberikan skalanya itu di saat akhir-akhir mereka menjelang absensi pulang. Ya kan? Kira-kira apa yang akan terjadi? Dia akan menjawabnya asal-asalan. Nah, itu termasuk hal-hal lainnya, ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk analisis item uji reliabilitas? Pada bawa laptop semua kan? Ya. Oke, ada pertanyaan nggak kira-kira? Ya, Kaltis. Batas untuk nilai indeks uji kan Pak, Ya. tersebut. Nah, jika tidak sampai atau di bawah 0,7 sampai 0,8 alfa komma itu, bagaimana cara penyelesaiannya Pak? Kita punya standar di nilai RIT 0,3. Nah, di item-item yang di bawah 0,3 itu harus kita buang terus sampailah dia ke nilai alfa krombahnya yang menjadi 0,7. Jadi bagaimana caranya, Pak? Kalau pertanyaannya kan, ya digugurkan tuh yang di di bawah 0,3-nya. Ya, digugurkan semuanya. Pertanyaannya kemudian mungkin nanti Pak, kalau di satu aspek itu gugur semua bagaimana? Ya kan, ada pengecualian. Di bukunya Pak Azwar itu ada di bukunya Prof. Azwar mengatakan bahwa ada pengecualian, bahwa dalam satu aspek harus ada terwakilkan walaupun nilainya di bawah 0,3. Gitu ya, Kaltis ya, dapat dimengerti ya? Oke. Lanjut kita ini. Berarti sekarang kita ke praktek ya. Saya minta teman-teman untuk membuka laptopnya, kemudian membuat 3 kelompok aja lah ya. 3 kelompok yang run gitu ya. Dan dibuka aplikasi SPSS-nya. Oke? Oke, sudah dibuka semua datanya yang sudah saya bagikan? Sudah ya? Oke. Nah, ini tahapannya nih. Dari kemarin kan kepingin katanya, Pak, kapan nih Pak praktek-prakteknya Pak? Malah ya teorinya ini. Kita akan praktek hari ini menguji indeks daya beda item, ya, diskriminasi daya beda item. Sudah dibuka datanya di SPSS. Nah, kita pelan-pelan yuk, bareng sama-sama ya. Klik analyze, pilih di tab bagian atas analyze, kemudian scale ya, kemudian reliability analysis. Sudah semua? Sudah ya? Oke, sudah ya. Coba saya lihat. Oke. Ya, analyze, scale, reliability analysis. Nah, kemudian pindahkan tuh item-item ya, semua item-item itu ke sebelahnya ya. Pindahkan ke kanan semua. Kemudian klik statistik ya. Centang item, scale ya, dan scale if item delete. Continue dan pastikan kalian memilih model alpha atau Cronbach alpha. Oke, sudah ya? Oke. Maka akan keluar hasilnya seperti ini, ya. Di awalnya itu, ya, outputnya, nilai outputnya. Ya. Datanya ada 10 subjek dummy, ya. Valid 100%. N-case valid yaitu jumlah subjek yang dilibatkan dalam pengujian reliabilitas itu sebanyak 10 orang. Excluded tidak ada, berarti tidak ada yang tidak diukur tuh, semuanya datanya masuk, ya. Oke, itu ya. Jadi semuanya harus dilaporkan terkait dengan uji reliabilitasnya, terkait dengan berapa skor terendah dan skor tertinggi, sehingga menunjukkan seberapa konsistennya atau seberapa reliabelnya alat ukur kalian itu sebagai alat ukur untuk penelitian kalian, ya. Oke, selesai. Ada pertanyaan sampai di sini?
Apa sudah mengerti semua? Nah, biar makin tambah mengerti, saya akan memberikan tugas ya yang sudah saya tautkan di LMS-nya kita ya. Jadi nanti kalian tinggal download, kemudian kerjakan dengan tahapan-tahapan yang sudah saya berikan. Minggu depan setiap round-round ini, kelompok-kelompok ini mempresentasikannya di depan kelas. Oke? Aman ya? Kayak gitu ya? Kita akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih untuk kerjasama teman-teman ya. Kita akhiri dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan singkat dari proses pembelajaran pada mata kuliah psikometri yang saya ampu. Semoga cuplikan tersebut dapat memberikan gambaran terkait proses pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih untuk semua pihak yang terlibat, terutama tim sertifikasi dosen SMART 2025 Universitas Muhammadiyah Pontianak, seluruh jajaran pimpinan, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Mohon maaf bila ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.